Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Sapa Sulsel kembali lagi hadir menyapa Anda di pagi ini tentunya untuk menyajikan seperti biasa perbincangan inspiratif dan juga informasi menarik. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang selalu saja menyaksikan Sapa Sulsel, kita akan memulai perbincangan yang inspiratif dan juga informasi penting yang harus disampaikan oleh narasumber saya kali ini. Kita ketahui saudara, sejak tanggal 19 Oktober beberapa hari yang lalu ada perubahan jalur jalan yang kembali terjadi, yang kembali dilakukan di beberapa titik di jalan-jalan Kota Makassar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Di antaranya adalah di sekitar Jalan Penghibur atau di sekitar Pantai Losari yang dulunya dari arah Jalan Nusantara menuju ke Jalan Rajawali, kembali lagi diubah dari Jalan Rajawali menuju ke Jalan Nusantara. Begitu juga di Jalan Aji Bau mengalami perubahan. Nah, ini tentunya perlu sosialisasi dan apa yang kemudian melatar belakangi perubahan jalan ini kembali dilakukan. Untuk itu kita akan mulai perbincangannya bersama saya. Sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ada Bapak Muhammad Irlan Ruslan yang merupakan Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Halo, selamat pagi Pak Irlan. Selamat pagi Mas Hendra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, kita ketahui di beberapa titik di Jalan Kota Makassar kembali mengalami perubahan. Iya. Penting untuk disosialisasikan supaya masyarakat bisa mengetahui kembali perubahan-perubahan di jalur mana yang kemudian mengalami perubahan ini begitu ya. Sebenarnya di jalur mana saja, di jalan mana saja yang kemudian mengalami perubahan jalur dimulai pada tanggal 19 Oktober kemarin Pak Irlan? Ya, baik, terima kasih Mas Hendra. Jadi sejak Sabtu 19 Oktober 2019 pukul 7 Dinas Perhubungan bersama Ditlantas Polrestabes dan seluruh stakeholder terkait melakukan uji coba perubahan arus lalu lintas, khususnya pada Jalan Penghibur yang awalnya dari utara ke selatan, kita kembalikan seperti Kota Makassar zaman dahulu, selatan ke utara. Kemudian Jalan Haji Bau yang awalnya dari barat ke timur kini berubah kembali menjadi dari timur ke barat. Termasuk Jalan Lamadu Keleng, Jalan Somba Opu. Jalan Somba Opu ini sebagai salah satu pusat atau aktivitas ekonomi masyarakat yang awalnya dari selatan ke utara kini kembali menjadi utara ke selatan. Baik. Memang di sekitaran kawasan Pantai Losari itu yang mengalami perubahan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu beberapa informasi liputannya terkait dengan perubahan jalur di beberapa jalan di kawasan Pantai Losari. Dan Satlantas Polrestabes Makassar mulai menata kembali jalur di Jalan Penghibur, Haji Bau, Jalan Lamadu Keleng, dan Jalan Sumba Opu. Penataan jalur lalu lintas ini sekaligus sosialisasi pengembalian jalur di Jalan Penghibur dan sekitarnya agar diketahui pengguna jalan. Pengembalian arah di Jalan Penghibur dan jalan sekitarnya setelah Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Makassar mengevaluasi jalur lalu lintas yang dinilai banyak penumpukan di Jalan Sultan Hasanuddin. Serta ada beberapa juga ini dari masyarakat, keluhan masyarakat, karena dianggap bahwa jalur yang kemarin di mana jalur yang mengarah dari selatan ke utara itu bertumpu di Hasanuddin. Ya. Jadi kalau ini dibalik kembali, jadi ada dua jalur yang menuju ke utara, yaitu Jalan Penghibur dengan Jalan Hasanuddin. Begitu pula yang dari utara ke selatan ini juga ada dua, yaitu Jalan Kajoladido, Jalan Sudirman. Ini juga menjadi tujuan. Tadi pemandangan pada saat di hari Minggu bagaimana suasana sudah berlaku. Perubahan jalur di beberapa titik di jalan di sekitaran Pantai Losari sudah diterapkan karena mulai diterapkan pada hari Sabtu lalu begitu ya. Saya kembali ke Pak Irlan. Pak Irlan, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang melatar belakangi Dinas Perhubungan dan bersama stakeholder terkait yang kemudian memutuskan kembali mengubah jalur di beberapa jalan di kawasan Pantai Losari? Iya. Jadi Dinas Perhubungan bersama kepolisian terus melakukan evaluasi dengan arus lalu lintas yang sebelumnya. Setelah kita melakukan observasi di lapangan, kita evaluasi ternyata dengan kondisi arus lalu lintas yang sebelumnya
terlalu banyak titik kepadatan yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya titik kemacetan. Ini yang kemudian menjadi salah satu latar belakang mengapa Dinas Perhubungan bersama kepolisian melakukan uji coba. Jadi memang kalau kita bicara tentang beberapa alternatif atau solusi di dalam memecahkan permasalahan lalu lintas, salah satunya dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Dan apapun yang kami lakukan tentu ini untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat agar dapat berkendara dengan nyaman, khususnya di wilayah jalan penghibur dan sekitarnya. Oke, kalau dikatakan tadi rekayasa lalu lintas yang dilakukan sebelumnya dianggap terlalu banyak yang kemudian memunculkan titik kepadatan di beberapa titik di kawasan Pantai Losari itu. Lalu mengapa kemudian pada saat itu beberapa bulan lalu diambil rekayasa seperti itu begitu? Apakah sebelumnya tidak dipikirkan matang-matang bahwa rekayasa lalu lintas yang dilakukan sebelumnya akhirnya mengakibatkan kepadatan di beberapa titik? Iya, dengan kondisi saat itu adanya event pemerintah kota, kami melakukan uji coba itu untuk melihat sejauh mana efektifnya kondisi arus lalu lintas zaman dulu. Kalau kita bicara tentang rekayasa lalu lintas, tentu hal yang tidak dapat kita pungkiri adalah dengan melakukan uji coba. Setelah uji coba, baru kita melakukan evaluasi. Inilah saat ini kita lakukan hasil evaluasi, hasil observasi lapangan. Harus dikembalikan. Betul, seperti itu. Dan saya yakin penduduk masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, sangat berharap kondisi arus lalu lintas di zaman dulu bisa dilihat kembali. Kalau orang zaman dulu, warga Kota Makassar senang sekali melihat Pantai Losari itu view-nya dari sisi kiri. Kalau dari selatan ke utara, seperti itu mungkin, Mas. Baik. Jadi perlu dipahami bahwa untuk mengubah sesuatu memang dibutuhkan uji coba. Uji coba kemarin ini berlangsung berapa bulan? Uji coba ini kita tidak melihat seberapa lama atau berapa bulan, kita lihat efektivitasnya. Dan alhamdulillah kami sampai hari ini melihat begitu banyak respon masyarakat yang positif. Karena memang kemarin itu sempat terjadi kepadatan hingga 4-5 jam, itu bukan karena rekayasa lalu lintas yang kami lakukan, tetapi itu adanya pemapasan atau mengurangi kapasitas dari pulau jalan yang ada di depan atau jalan penghibur Raja Wali dan Metro. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Tapi setelah itu saya rasa dan kami melihat di lapangan sudah alhamdulillah sudah normal. Keputusan Dishub dan juga stakeholder terkait ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro mungkin bagi mereka yang merasa sebelum perubahan jalur ini sebenarnya lebih lancar dibanding dengan adanya perubahan. Tapi mereka kontra ketika mereka yang mengatakan bahwa ini sudah berlangsung lama, ketika diadakan lagi perubahan maka tentunya ada bentuk penyesuaian lagi yang harus dilakukan oleh para pengendara, belum lagi mereka yang belum mengetahui adanya perubahan itu begitu ya. Bagaimana melihat sisi kritik yang dilayangkan kepada Dishub terkait dengan adanya perubahan ini, yang menganggap bahwa ketika ada perubahan ini lagi, bentuk penyesuaiannya lagi harus begitu makan waktu lama dan lain-lain begitu. Bagaimana menyikapi itu? Iya, tentu saja Mas Hendra, kami Dinas Perhubungan Kota Makassar khususnya, kemudian bersama teman-teman dari kepolisian berusaha untuk merespon masyarakat dengan menempatkan seluruh petugas kami dan rambu-rambu petunjuk. Ini untuk memudahkan masyarakat lebih cepat memahami bahwa kondisi arus lalu lintas yang saat ini seperti inilah bentuknya. Makanya pada saat sosialisasi uji coba pertama, kami tempatkan kurang lebih hampir 200 petugas kami dengan menyesuaikan pada rambu-rambu petunjuk. Dan kami sangat optimis bahwa masyarakat yang kemudian melihat rambu petunjuk akan dapat menyesuaikan. Karena tentu saja masyarakat Kota Makassar sudah semakin cerdas. Begitu mungkin Mas. Jadi perubahan jalur ini dibarengi dengan beberapa tanda-tanda atau papan petunjuk begitu ya, yang kemudian telah dipasang untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan yang belum mengetahui. Karena kita tidak bisa pungkiri informasi ini mungkin saja masih belum sampai di beberapa orang begitu ya. Dan bagaimana jaminannya begitu ya, ketika Dishub sudah melakukan perubahan jalan begitu ya, ada jaminankah bahwa perubahan jalan ini kemudian nantinya akan menghasilkan yang lebih baik lagi begitu ya, kemacetan tidak terjadi di beberapa titik dan lain-lain? Apa indikator keberhasilan perubahan dari jalur jalan nanti ini? Kalau kita berbicara tentang indikator keberhasilan, tentu saja tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Kami berharap dengan masyarakat Kota Makassar yang semakin cerdas untuk dapat mengikuti aturan. Karena begini Mas Hendra, kondisi yang terjadi di Makassar ini
tidak berbeda dengan kondisi kota besar yang umumnya ada di Indonesia. Volume kendaraan yang terus bertambah dengan kapasitas jalan yang tidak bertambah, otomatis tidak berbanding lurus. Oke, betul. Yang kedua adalah terlalu banyak hambatan samping. Hambatan samping ini yang dimaksud adalah parkiran di bahu jalan. Ini yang sangat sulit untuk menjadi solusi kalau memang masyarakat tidak paham bahwa rambu petunjuk itu dibuat, dipasang untuk membuat masyarakat paham. Kemudian yang ketiga, indikator keberhasilan setelah kami lakukan uji coba ini, kami melihat pada beberapa ruas jalan di kawasan jalan penghibur, masyarakat alhamdulillah dengan sipakat tahunnya kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan sudah dapat memahami seperti apa yang kami harus lakukan kalau melihat rambu petunjuk, termasuk pada rambu larangan. Gitu, Mas. Saya rasa apa yang harus dilakukan oleh pihak Dishub dan lain-lain juga selain apa yang disampaikan, mungkin beberapa hari ini sebagai awal-awal diberlakukannya aturan perubahan jalur di beberapa titik di Jalan Pantai Losari ini, nampaknya petugas harus diturunkan dulu nih untuk mensosialisasikan. Bagaimana ketika di minggu ini misalnya, di pekan ini yang baru berlaku di akhir pekan lalu, di pekan ini kemudian ada pengendara yang kemudian melanggar karena tidak ada informasi yang ia dapatkan, apakah mereka langsung ditindak atau sebagai bentuk sosialisasi mereka hanya diarahkan terlebih dahulu? Karena ini penting juga nih, kalau misalnya pengendara yang baru lewat ternyata mereka belum tahu dengan alasan seperti itu, bagaimana? Apakah ada bentuk waktu sosialisasi ini diberikan sehingga ketika ada pelanggar masih diberikan kesempatan begitu atau bagaimana nih? Iya, betul Mas Hendra. Dengan masa sosialisasi ini tentu tidak akan ada sanksi dulu ya. Seperti yang kami koordinasi dengan kepolisian bahwa sosialisasi ini akan kita lihat sejauh mana efektivitasnya. Berapa lama nih sosialisasinya? 1 bulan kami lakukan dan setelah 1 bulan baru kemudian pihak kepolisian melakukan penindakan. Dan kami sangat sangat-sangat berharap warga Kota Makassar itu dapat betul-betul memahami bahwa apapun yang kami lakukan ini justru untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat juga merespon ini dengan baik. Karena dengan kondisi-kondisi sekarang ini volume kendaraan yang terus bertambah, kami berharap masyarakat itu tentu lebih paham. Otomatis petugas kami di lapangan juga selalu ada, Mas. Dengan walaupun bukan dalam masa uji coba rekayasa ini, petugas kami akan selalu standby di lapangan untuk mengarahkan dan tentu saja sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Baik. Bentuk pelayanan, sosialisasi dilakukan selama 1 bulan. Jika ada yang melanggar, ya masih diberikan sedikit toleransi begitu ya. Tapi ketika sudah kedapatan melanggar kedua kali, waduh ini kayaknya udah bukan lagi nih, sengaja nih kayaknya ya. Kita kemudian penasaran begitu ya, seberapa efektifkah kemudian langkah ini dilakukan. Tapi ketika dibandingkan dengan masa sebelum diberlakukannya perubahan jalur beberapa waktu lalu, memang jalurnya ada masyarakat yang kemudian menganggap lebih efektif. Misalnya mereka yang menuju ke Tanjung itu nggak harus belok lagi ke jalan belakang Stella Maris kemudian masuk ke jalan Tanjung begitu ya. Mereka bisa langsung ke Aji Bau, masuk kemudian Raja Wali kemudian masuk ke Tanjung begitu ya. Kemudian bagaimana langkah yang dilakukan berikutnya untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang terjadi di beberapa titik? Setelah jeda kita kembali akan bahas. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub. Kami menghadirkannya di sini karena Dishub dan juga beberapa pemangku kepentingan yang terkait kembali mengubah jalur jalan di beberapa titik di Kota Makassar, terutama di sekitaran kawasan Pantai Losari yang dulunya kita mungkin harus mutar dulu nih ke beberapa titik kemudian masuk ke Pantai Losari dan masuk ke Tanjung begitu ya. Nah, kali ini kembali berubah jalur jalan di Aji Bau nih terutama udah bisa dari Jalan Cendrawasih udah bisa belok kiri langsung nih di Jalan Aji Bau kemudian belok kanan menuju Pantai Losari. Nah, dulu kan sebaliknya Aji Bau ini dari Pantai Losari menuju ke Jalan Cendrawasih begitu ya. Baik, ada Irlan Ruslan, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dishub Makassar yang kemudian sudah hadir dan memberikan pemaparannya beberapa tadi di segmen awal. Pak Irlan, tadi disampaikan beberapa titik begitu ya yang sudah melakukan perubahan jalan dan
Mungkin sosialisasinya masih harus dilakukan selama 1 bulan begitu ya. Sebenarnya dari beberapa titik yang sudah dilakukan perubahan jalan di keputusan sebelumnya begitu, yang memunculkan kemacetan di titik mana saja, kemudian setelah dilakukan kembali perubahan jalan saat ini, yang berpotensi menurut pandangan dari Dishub untuk kemudian terjadi kemacetan itu di sekitaran mana lagi? Iya, jadi kalau kita lihat beberapa titik di kawasan jalan penghibur yang potensi mengakibatkan kemacetan itu salah satunya di Jalan Sumba Opu. Sumba Opu ya? Adanya aktivitas hambatan samping atau parkiran ini yang menjadi luar biasa, menjadi biang kemacetan sebenarnya. Kemudian termasuk pada jalan Lamado Keleng. Lamado Keleng juga sama, aktivitas hambatan samping atau parkiran juga yang mengakibatkan kepadatan. Termasuk volume kendaraan yang bertambah dengan aktivitas hambatan samping juga di Jalan Arif Ratih. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang potensi kemacetan, sebenarnya kawasan Semua jalan penghibur itu sebenarnya. semua bisa. Sepanjang pelanggar semakin banyak, tentu titik kemacetan akan ikut bertambah. Begitu mungkin Mas Hendra. Oke, baik. Dan kita ketahui bahwa di Pantai Losar ini ya, yang kemudian kita harapkan jalurnya tetap lancar. Sejauh ini sebenarnya tetap lancar begitu ya, sepanjang tidak ada parkiran yang kemudian menempati bahu-bahu jalan. Betul. Nah, tadi dikatakan di Jalan Sumba Opu yang kemudian memang sejak dulu sih sebenarnya Jalan Sumba Opu ini macet begitu ya. Ada tidak solusi yang ditawarkan oleh pihak Dishub, pihak pemerintah untuk mengatasi kemacetan di sana begitu ya? Karena kita kayaknya udah buntu nih ya. Di sana tempat aktivitas jual beli emas yang banyak begitu ya. Kemudian mereka harus parkir kendaraan pas di depan toko mereka begitu ya. Ketika itu dilarang, di mana lagi mereka harus parkir begitu ya. Kira-kira solusi apa nih untuk bisa mengatasi kemacetan di titik Sumba Opu itu begitu ya? Ya, Dinas Perhubungan Kota Makassar mulai sejak uji coba hari Sabtu kemarin turun untuk menghimbau seluruh juru parkir yang ada di kawasan Jalan Sumba Opu. Termasuk para pelaku usaha agar memarkirkan kendaraannya itu dengan posisi 30 derajat gitu Mas Hendra. Agar tidak mengambil space yang terlalu karena kondisi yang sekarang ini adalah kendaraan ini parkir pada posisi 45 derajat. Dengan hanya 2 lajur yang ada di Jalan Sumba Opu tentu akan mengakibatkan perlambatan. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk saat ini menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, khususnya pada pelaku usaha yang ada di Jalan Sumba Opu, untuk dapat memarkirkan kendaraannya pada posisi 30 derajat. Untuk apa? Untuk tidak mengambil terlalu banyak space jalan, karena biar bagaimana dengan space jalan yang berkurang tentu akan mengakibatkan perlambatan yang tentu akan berujung pada kepadatan hingga kemacetan. Gitu, Mas. Betul. Jadi ternyata sosialisasi kepada tukang parkir itu sampai juga harus dilakukan begitu ya, bahwa ya parkirannya memang cocok supaya tidak terlalu makan bahu jalan ya, jangan mendatar ya, harus menyamping supaya ada ruang yang diberikan bagi para pengguna jalan. Pak Irlan, ini kan dilakukan rekayasa lalu lintas atau perubahan jalur di kawasan Pantai Losari begitu ya, beberapa bulan lalu dan kemudian mengalami perubahan. Sebenarnya kan di Kota Makassar ini titik-titik kemacetan kepadatan tidak hanya di Pantai Losari begitu ya. Lalu bagaimana dengan jalan-jalan lainnya Pak Irlan? Apakah ada rencana dari pihak Dinas Perhubungan Makassar untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan jalur di beberapa titik, di beberapa jalan di Kota Makassar? Contoh misalnya di beberapa titik yang sering mengalami kemacetan, ya misalnya di Ahmad Yani, depan SMP itu ya, kemudian di beberapa ruas jalan lainnya begitu. Apakah ada kemudian rencana dari pihak Dinas Perhubungan yang kemudian akan melakukan perubahan dan rekayasa lalu lintas di beberapa titik di jalan? Contoh misalnya mungkin beberapa titik yang dianggap menjadi titik termacet di Makassar begitu Pak Irlan. Iya, begini Mas Hendra. Kalau kita bicara tentang jalan ini, ada klasifikasi jalan. Ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Dan tentu saja dengan kelas jalan ini, tentu domain kewenangan ini bukan hanya pada Dinas Perhubungan Kota. Jalan kota ya Dinas Perhubungan Kota, tetapi yang seperti Mas Hendra sampaikan, ada beberapa ruas jalan yang lain, juga ada menjadi domain dari Dinas Perhubungan Provinsi. Termasuk pada Jalan Nusantara misalnya, adalah jalan nasional, di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19. Ini kemudian tidak bisa kita pungkiri, kalau hanya Dinas Perhubungan Kota yang kemudian melakukan uji coba, tentu saja tidak akan menjadi sebuah solusi terbaik. Tetapi kami Dinas Perhubungan Kota akan terus bersinergi, dan kami berharap seluruh stakeholder termasuk Dinas Perhubungan Provinsi,
termasuk BPTD wilayah 19, kemudian bersama memikirkan apa solusi terbaik. Karena kalau kita bicara tentang permasalahan lalu lintas, tidak hanya berada pada Dinas Perhubungan Kota Makassar Betul, saja. harus ada koordinasi. Koordinasi dan kolaborasi. Kolaborasi begitu ya antara pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat begitu ya. Sekali. Nah, tadi yang saya sampaikan potensi kepadatan terjadi juga di beberapa jalan di tempat lain. Nah, apakah ada rencana perubahan jalur dan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan lagi di titik-titik lain selain di kawasan Pantai Losari ini, Pak? Untuk saat ini belum ada, Mas Hendra, karena memang yang kami lakukan bukan hanya melakukan rekayasa dalam menyelesaikan masalah lalu lintas, termasuk di dalamnya adalah penindakan atau penggembokan kendaraan. Ya, beberapa pekan lalu Dinas Perhubungan Kota juga melakukan penindakan yang dibantu dari kepolisian untuk melakukan penindakan dalam bentuk penggembokan kendaraan yang memang parkir sembarang. Betul, termasuk yang tadi Mas Hendra sampaikan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Kami Dinas Perhubungan Kota terus melakukan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi nyaman. Bahkan kami tidak tebang pilih. Siapapun yang kemudian melanggar, bahkan di depan kantor balai kota, depan kantor Polrestabes, kalau kemudian mereka melakukan pelanggaran dalam hal ini, memarkirkan kendaraan di bahu jalan, tentu kami akan melakukan penindakan. Kalau yang soal ini saya sangat percaya nih ya, karena di depan kantor kita nih, di Jalan Pengayoman juga sering dilakukan penindakan terhadap mobil-mobil yang parkir di bahu jalan, langsung digembok deh, nggak ampun. Karena saya tahu Dinas Perhubungan ini menyasar di Jalan Pengayoman ini memang cukup banyak begitu ya, mulai dari depan Mall Panakukang sampai di depan Bintang, Alaska dan lain-lain begitu ya. Itu yang harus terus dilakukan ya terkait karena parkir di pinggir jalan itu ya salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di beberapa titik di Kota Makassar. Baik, apa yang kemudian harus kita berikan penyampaian gitu kepada masyarakat untuk kemudian berpartisipasi karena pemerintah mungkin tidak bisa bekerja terlalu maksimal ketika program-programnya tidak didukung oleh masyarakat begitu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk kemudian bersama pemerintah satu visi satu misi untuk kemudian mencegah kemacetan, mencegah mematuhi peraturan lalu lintas dan lain agar Makassar yang begitu metropolitannya saat ini apalagi sedang dibangun di kawasan Veterani begitu ya agar terhindar kemacetan. Apa nih himbauan yang harus diberikan kepada masyarakat? Iya. Kami pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Perhubungan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, warga masyarakat Sulawesi Selatan, untuk mengikuti seluruh aturan berlalu lintas. Karena biar bagaimana, kalau kita hanya melakukan penindakan, kita hanya melakukan sosialisasi, tanpa diawali dengan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya warga Kota Makassar ini tidak akan dapat berjalan dengan maksimal, Mas Hendra. Karena apapun yang kami lakukan tentu untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat. Olehnya itu kami berharap kepada seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai untuk mengikuti aturan. Ikutilah aturan maka aturan akan menjagamu. Ini saja bukan hanya sebagai sebuah kalimat, tetapi kami berharap warga Makassar, warga Sulawesi Selatan sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sipakatau dapat memahami bahwa permasalahan lalu lintas di Kota Makassar ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Iya, begitu mungkin Mas. Oke, baik. Jadi harus ada kesadaran begitu ya dari masyarakat, dari kita semua bahwa untuk bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan oleh pihak pemerintah dibutuhkan bantuan dari masyarakat ya. Sosialisasi sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama stakeholder atau pemangku kepentingan terkait yang berkaitan soal perubahan jalur di kawasan Pantai Losari. Jadi Anda nih yang kemudian berencana untuk menuju ke kawasan Pantai Losari harus mengetahui bahwa tidak lagi menjadi jalur yang sebelumnya. Ini sudah berlaku mulai 19 Oktober untuk dikembalikan lagi posisinya seperti sebelum perubahan yang sudah dilakukan terakhir kalinya begitu ya. Jadi untuk masuk di kawasan Pantai Losari jalanan yang bisa dilalui salah satunya melalui Aji Bau begitu ya. Baik, terima kasih Dinas Perhubungan Kota Makassar, ada Bapak Irlan Ruslan, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar yang kemudian sudah menyampaikan sosialisasi dan juga alasan mengapa
kenapa perubahan jalur ini harus diambil, ya tidak lain tidak bukan untuk kembali membuat kawasan tersebut lancar jaya, ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Terima kasih Mas Hendra. Saya Hendra Bakti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sulsel dan selamat beraktivitas. Semoga sukses kegiatan Anda di hari ini. Selamat pagi saudara, sampai jumpa.